Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita masih bisa hadir di tempat yang semoga diberkahi ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan di antara dua nikmat yang sering melalaikan kita atau yang sering kita lalaikan adalah nikmat waktu luang dan sehat. Dan ini juga sudah diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dua nikmat yang senantiasa seringkali dilalaikan atau tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Padahal kalau kita lihat bahwasanya nikmat waktu itu adalah nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Buktinya beberapa kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal asri, demi masa, demi waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang besar. Nabi sendiri juga sering mengingatkan kita agar kita menjaga nikmat waktu ini. Kata Nabi SAW, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Di antaranya adalah syughlika au faragaka qabla syughlika. Waktu kosong, waktu luang kita sebelum datang masa sibuk. Hadirin jamaah Jami' Ibnu Taimiyah rahimani wa rahimakumullah.
Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan kaum muslimin yang senantiasa mempelajari, yang senantiasa berusaha untuk mengamalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah tema kita pada kesempatan siang ini berkaitan dengan akhlak. Tapi anak pengen agak mendekat supaya kita mendapatkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah ila akhir hadis. Tidaklah suatu kaum berkumpul, ya, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam satu atau di salah satu dari rumah-rumah Allah kecuali Allah akan turunkan ketenangan dan seterusnya. Semoga dengan seperti itu, atau kita duduk lebih dekat lagi, semoga dengan itu kita bisa mendapatkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan. Seperti kita sampaikan tadi, insyaallah pada pertemuan kali ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membaca bersama-sama sebuah kitab yang saya rasa cukup bagus, yang ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, yang berkaitan dengan atau yang berjudul dengan Ahadits Akhlak. Jadi beliau membahas banyak adab-adab yang memang kita perlukan dalam kehidupan kita. Dan tema kita atau tema akhlak itu, kalau menurut saya pribadi ya, tema yang mudah tapi pada saat yang sama sulit. Jadi kalau ngajarin orang itu gampang, keutamaan sabar, enak kan? Antum harus sabar. Tapi giliran ketika kita mendapatkan masalah, belum tentu kita bisa sabar, belum tentu kita bisa mengamalkan apa yang kita nasihatkan tadi. Makanya saya bilang materi akhlak itu materi mudah untuk dipahami, tapi dalam tataran amalan agak sulit. Itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu minta akhlak yang baik. Padahal kalau kita pikir-pikir, Nabi itu kan sudah Allah katakan wa innaka ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Tapi kenyataannya Nabi seringkali berdoa minta akhlak yang baik. Jadi kata para ulama, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau itu adalah atau manusia yang paling bagus akhlaknya, tapi kenapa beliau selalu minta agar diberikan akhlak yang baik? Kata para ulama, itu sebagai pelajaran atau Nabi ingin mengajarkan kepada kita agar terus menerus meminta akhlak yang baik, terus menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW kalau setiap kali berkaca, setiap kali bercermin, beliau baca doa. Nah, siapa yang suka bercermin? Panjang, suka bercermin yang panjang? Kadang-kadang. Apa beda bercermin sama lihat spion? Sama aja kan? Sama. Siapa lagi yang suka bercermin di pagi hari ketika atau sebelum datang ke kantor? Padeng, karena antum duduk di belakang padeng. Jadi kena pertanyaan jadinya. Biasa atau suka bercermin? Suka. Karena kalau nggak bercermin nanti khawatir ada yang kurang pas, ya. Taib, apa yang antum baca ketika bercermin, Pak Ade? Wih, keren gitu ya. Apa? Apa? Melihat kerapihan.
Pak Doni, apa yang antum baca kalau lagi bercermin? Sadar diri. Masya Allah. Jadi Nabi mengajarkan kalau kita lagi bercermin melihat diri kita di kaca itu, kata Nabi, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Boleh bareng-bareng Pak De? Atau udah hafal? Udah hafal belum? Belum. Kita baca bareng-bareng. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ini bagi yang belum hafal ya. Yang sudah hafal boleh nggak ikut. Yang sudah hafal boleh nggak ikut. Saya ulangi lagi. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Pak Cecep, bisa diulang Pak Cecep? Coba. Fahassin. Mumtaz. Ada hadiah ke Ustaz? Om Nyawangi, nanti ya menyusul. Siapa lagi nih? Pak Johan, udah hafal Pak Johan? Belum. Kalau belum kita ulang. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Jadi ketika kita bercermin sambil lihat diri kita baca doa itu. Apa artinya? Allahumma ya Allah kama hassanta khalqi, sebagaimana engkau telah memperbagus fisikku, fahassin khuluqi, maka perbaguslah akhlakku. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus fisikku, maka perbaguslah akhlakku. Ini yang Nabi sering baca ketika bercermin, padahal akhlak Nabi itu Allah sudah puji. Tapi sekali lagi kata para ulama, ini sebagai pelajaran bagi kita agar banyak-banyak meminta akhlak yang baik. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kajian kita kali ini kita akan membahas tema yang pertama, yaitu husnul khuluq. Husnul khuluq atau akhlak yang baik. Akhlak yang baik yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Yang luar biasanya di sini, sebelum beliau menjelaskan secara panjang lebar terkait dengan akhlak yang mulia ini, beliau memulai dengan doa. Kata beliau, nas'allaha azza wa jalla an yamunna alaina bil adabil karim wal khuluqil qawim alladhi huwa hadi qudwatina wa uswatina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan, menganugerahkan kepada kita adab yang mulia, akhlak yang lurus, yaitu petunjuk qudwah kita, uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qala anhu rabbuhu tabaraka wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Ini pembukaan yang Syekh Abdul Razak hafizahullah taala sebutkan dalam mukaddimah pembahasan tentang akhlak yang mulia. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya mengamalkan akhlak-akhlak yang baik ini
tidak mudah. Memang kita perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa hanya mengandalkan diri kita, tapi kita perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi kita dengarkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali berdoa untuk diberikan akhlak yang baik. Sekali lagi, padahal akhlak beliau sudah luar biasa. Kemudian beliau mengatakan, innal khuluqa wal adaba unwanu falahil mar'i wa sa'adatihi fid dunya wal akhirah. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, sesungguhnya adab itu adalah unwan, tanda kemenangan, tanda kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Jadi akhlak, kata beliau, akhlak dan adab itu adalah tanda kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Jadi salah satu cara kita untuk mengukur akhlak kita apakah sudah baik, sudah bagus, atau sebaliknya ternyata akhlak kita bermasalah, dengan cara apa tadi? Melihat diri kita. Apakah orang lagi senang kita yang sakit? Ada gak? Orang senang kita yang sakit, ada gak? Ada aja. Orang yang lagi bahagia sama karena anaknya berhasil diterima di mana misalnya, atau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat beli motor baru misalnya. Ada yang sakit. Kalau misalnya ketika orang mendapatkan kesenangan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita yang sakit, nah ini tandanya ada masalah di jiwa kita, ada masalah di akhlak kita, ada problem di adab kita. Ini kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Jadi adab, akhlak itu adalah tanda kebahagiaan seseorang baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian beliau mengatakan, wa mastujlibat al khairat bi mithlil khuluq al fadil wal adab al karim. Kata beliau, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan yang hebat seperti akhlak dan adab yang mulia. Tidak ada sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan seperti akhlak yang mulia, seperti adab yang mulia. Benar nggak? Jadi akhlak, adab itu akan banyak mendatangkan kebaikan-kebaikan. Seseorang kalau punya akhlak yang baik akan mendapatkan banyak kebaikan, banyak keberkahan. Ini kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Dan terbukti memang ketika kita misalnya mau kerja, kemudian buat lamaran, kemudian kirim ke sana ke sini, ketika dipanggil sama siapa? Personalia misalnya, atau tim HRD-nya, pas saat interview ternyata orang yang atau kita yang daftar lamar nggak punya adab berbicara nggak ada, adab duduk nggak dijaga, kemudian berbicaranya kemana-mana gitu ya. Ini langsung yang punya otoritas atau yang punya ilmu sedikit pasti mengatakan, oh ini orang nggak benar. Otomatis dia akan tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan tadi yang dia harapkan. Kenapa? Karena akhlaknya nggak bagus. Jadi akhlak yang baik, adab yang baik itu akan mendatangkan banyak kebaikan, banyak manfaat, banyak keberkahan. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala
yang beliau nukil dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan sebuah hadis dari hadis Abi Hurairah. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilun nas al-jannah faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Rawahu Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Kemudian Nabi mengatakan, pertama taqwallah, takwa kepada Allah, dan akhlak yang baik. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua sifat takwa atau dua perkara, yaitu pertama takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dua amalan inilah yang paling banyak memasukkan seorang hamba kepada atau dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan apakah yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga? Kata Rasulullah, pertama takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Selanjutnya beliau mengatakan faja'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam min asbab dukhulil jannah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhlak yang baik itu sebab seseorang untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya, salah satu pintunya adalah dengan berusaha untuk memiliki adab akhlak yang baik. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menukil perkataan Ibnu Qayyim. Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina taqwallah wa husnul khuluq. Dalam hadis ini Nabi menggabungkan dua perkara ini, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua perkara ini yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, li'anna taqwallah tuslihu ma bainal 'abdi wa baina rabbih. Karena takwa kepada Allah itu adalah memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Jadi kalau takwa Allah urusannya ke atas, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun wa husnul khuluq, adapun akhlak yang baik, yuslihu ma bainahu wa baina khalqi. Adapun akhlak yang baik itu akan memperbaiki hubungan antara kita dengan manusia, kiri, kanan, depan, belakang. Makanya gak bisa seseorang hanya memperhatikan takwa Allah. Buktinya apa? Buktinya hadis wanita yang inna fulanah, yang disebutkan dalam hadis itu, seorang wanita yang rajin sholat malam. Tasumun nahar wa taqumul lail, inna fulanah tusalli tasumun nahar wa taqumul lail. Seorang wanita yang rajin puasa, di siang hari dia puasa, kemudian di malam hari dia sholat malam. Wa tu'dhi jiranaha, tetapi dia menyakiti tetangganya, bilisaniha, dengan lisannya. Faqal, kemudian Nabi mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi wanita ini.
hiya finnar. Nabi mengatakan dia di neraka. Padahal hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Dia sholat tidak hanya sholat wajib, sholat malam dia tidak pernah tinggalkan. Kemudian puasa tidak hanya puasanya di bulan Ramadan seperti kita, tetapi siang-siangnya dipenuhi dengan puasa. Tapi karena hubungan antara depan belakang, antar samanya nggak baik atau husnul khuluq tadi, akhirnya dia dicampakkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Jadi sekali lagi dua-duanya penting. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala penting. Begitu pula hubungan antara sesama kita, sesama kawan, sesama teman kerja harus diperhatikan. Jangan sampai kita seperti wanita tadi yang sudah rajin sholat malam, rajin puasa, bahkan mungkin rajin ngajar ya, ngajar orang lain misalnya, si kajian misalnya. Tapi kalau misalnya antara kita dengan teman-teman kita atau tetangga-tetangga kita bermasalah, maka itu semua bukanlah jaminan bagi kita untuk selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi seperti yang anak sampaikan tadi, pelajaran akhlak itu mudah tapi sulit Pak Cecep. Sulit apa? Sulit mempraktikkannya. Kalau orang sabar gampang, antum sabar ya. Tapi giliran kita mendapatkan masalah, tidak ada jaminan kita bisa menjalankannya. Karena itu kita senantiasa banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akhlak yang baik. Makanya Pak Cecep harus hafal tuh. Ya, harus dihafal. Bagi yang belum hafal harus hafal. Pak Ade, bulan depan ketemu setoran. Semua yang pandang, Pak Ade, Pak Firly, pokoknya yang belum hafal nanti ditanya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Setiap kali lihat cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Siap-siap karyawan ya. Bulan depan insyaallah. Jangan goib antum. Baik, insyaallah. Semoga kita bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan adab-adab atau akhlak-akhlak yang sudah kita pelajari. Selanjutnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beliau atau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan di sini hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan, rawahu Tirmidzi. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, inna min ahabbikum ilayya, orang yang paling aku cintai, orang yang paling aku cintai, wa aqrabikum minni majlisan, dan orang yang paling dekat duduknya dengan aku kapan? Nanti pada hari kiamat. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dicintai oleh Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling dekat duduknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat adalah ahasinakum akhlaqan, orang yang paling bagus akhlaknya, orang yang paling baik akhlaknya. Ini orang yang akan
duduknya paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita sekali lagi berusaha untuk mempelajari, dan salah satu cara selain berdoa tadi, cara kita untuk memperbaiki adab kita adalah dengan belajar. Karena bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki diri kita kalau kita tidak tahu ilmunya. Karena itu talabul ilmi fardhatun. Menuntut ilmu itu wajib. Nggak ada di sini, cari ke tempat yang lain. Supaya sekali lagi kita bisa memperbaiki diri kita. Jadi sekali lagi hadis yang kita bahas tadi, ada dua perkara yang paling banyak memasukkan seorang dalam surga. Yang pertama takwa Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Atau sebaliknya, kalau tadi kan dia rajin ibadah tuh. Ada orang sama orang sangat-sangat baik. Apapun dimintai atau diminta oleh orang lain ke dia, dia kasih. Minta ini dia kasih. Pokoknya semua sangat baik. Tapi nggak pernah sholat wajib misalnya. Ini juga bermasalah. Jadi takwa kepada Allah itu harus seimbang. Harus seimbang dengan husnul khuluq. Jadi nggak bisa kita lihat masya Allah sama teman dia sangat baik, tapi ternyata di lain waktu hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala bermasalah. Ini juga nggak bagus. Kemudian beliau mengatakan, setelah menyebutkan hadis tadi, orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku adalah orang yang berakhlak atau akhlaknya paling bagus. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, fa kullama kana al-mar'u ahsanu khuluqan kana aqrabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlisan yaumal qiyamah min ghairihi. Maka setiap kali seseorang akhlaknya lebih bagus, maka niscaya tempat duduknya lebih dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada yang lain. Pak Cecep sama Pak D. Misalnya, siapa yang paling dekat dulunya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang paling bagus akhlaknya. Wa kullama kana aswa khuluqan kana ab'ad. Dan semakin buruk akhlak seseorang, maka tempat duduknya semakin jauh dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita mau pilih mana, mau dekat dengan Nabi atau enggak. Kalau mau dekat, perbaiki akhlak kita. Tapi kalau akhlak kita enggak mau kita perbaiki, kita pasrah, maka nanti dari kiamat itu pun kalau kita masuk surga. Kalaupun masuk nanti paling jauh, ya. Semakin buruk akhlak seseorang, tempat duduknya di akhirat nanti semakin jauh. Ini terakhir mungkin ya. Hadis, karena judul kitabnya Ahadits Akhlak, hadis-hadis akhlak, maka beliau di sini banyak menyebutkan hadis-hadis. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum lan tas'au an-nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Sesungguhnya kalian tidak bisa menyenangkan semua orang dengan harta-harta kalian. Siapa yang paling kaya sekarang? Bisa nggak dia menyenangkan semua rakyat Indonesia dengan hartanya? Nggak bisa ya.
Tapi kalau untuk keluarga besar PIT mungkin. Ya alhamdulillah kemarin kita sudah dapat kabar, ada kabar baik. Harus kita syukuri, kata Pak Cecep. Jadi kalian tidak akan mampu menyenangkan semua orang dengan harta kalian. Walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Akan tapi kalian atau kamu bisa menyenangkan mereka semuanya dengan wajah atau dengan menampakkan wajah yang ceria di hadapan mereka dan akhlak yang baik. Insya Allah meskipun tidak dikasih uang, kalau kita punya adab, punya akhlak sama orang, pasti orang itu akan segan, senang. Beda halnya kita kasih uang, tapi akhlak kita sama dia nggak benar, pasti itu dibanting tuh apa yang kita kasih. Benar nggak Pak Rewang? Ya, jadi dengan wajah yang berseri-seri, dengan akhlak yang baik, kita bisa menyenangkan orang lain. Kita bisa membahagiakan orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar rahimahullahu taala. Ini mungkin yang bisa kita baca pada siang menjelang sore ini. Semoga masih lama. Pak ada yang lagi? Cukup ya? Insya Allah bagi antum yang punya pertanyaan silakan, kalau saya bisa saya jawab, kalau enggak ada di samping saya Ustadz Hayyib, ada Pak Abbas juga. Silakan Pak Rewang. Enggak. Baik, pertanyaannya, setiap kali saya ketemu sama seseorang, kalau saya salam, dia tidak pernah menjawab salam saya. Apakah ini akhlak yang buruk atau akhlak yang baik? Insya Allah kita sudah tahu jawabannya, yaitu akhlak yang buruk. Jadi masalah salam, salah satu hak seorang muslim kepada saudaranya sama muslim adalah memberi salam. Kata Nabi, hakul muslim alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi, kata Nabi. Hak seorang muslim, hak Pak Rewang terhadap muslim yang lain itu ada 6. Salah satunya kata Nabi, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau jumpa dengan dia, ucapkan salam. Ustaz, saya sudah bisa salam tanya jawab. Itu urusan dia Pak Rewang. Yang pasti antum sudah dapat pahala. Kalau salam antum assalamualaikum, dapat 10 kebaikan. Tapi kalau salam antum assalamualaikum warahmatullah, dapat 20 pahala. Tapi kalau lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat 30 pahala. Enggak dijawab, itu yang dosa dia, bukan antum Pak Rewang. Aman. Gak perlu. Taib. Jangan, nanti kena pasal nanti. Ada yang lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Baik. Tentang apakah orang-orang kafir mengakui akhlak mulia Nabi, maka kita katakan iya. Jadi Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi mendapatkan 4 gelar. Apa itu? Al-Amin, yang terpercaya. Itu sama orang-orang kufar Quraisy itu yakin tuh. Makanya ketika terjadi perselisihan pendapat siapa yang ketika mau mengangkat Hajar Aswad menaruh kembali, itu mereka sepakat minta ditengahi oleh Nabi SAW, padahal itu ketika beliau belum menjadi Nabi. Jadi mereka percaya dengan sifat atau akhlak mulia Nabi SAW.
Mereka mulai nggak ngaku itu ketika Nabi SAW mulai terang-terangan mendakwahkan tauhid, mengajak mereka untuk hanya menyembah Allah dan meninggalkan semua sembahan patung-patung mereka. Baru mereka itu nggak mau lagi ikuti Nabi SAW. Sebelumnya mereka ikut Nabi itu. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu a'lam. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, karena itu kesalahan dari kami pribadi, mohon dimaafkan. Kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.